Pramu Saji Tami akan menemani teman minum kopi pada pagi hari ini dalam acara Coffee for Change, sebuah acara yang digagas oleh para ibu pembaharu yang sangat bersemangat dan untuk melakukan perubahan dan berkolaborasi bersama-sama memberi arti pada lingkungan terkecil, kemudian lebih luas lagi dan semangat untuk membawa perubahan kepada yang lebih besar lagi. Karena para ibu pembaharu yakin bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita galau dan gelisah, itu sesungguhnya tidak ada arti tanpa tindakan nyata untuk sebuah perubahan. Dan bersama Rumah Bijak Digital, Ruby Diki, kali ini akan mengangkat tema bijak berteknologi dimulai dari keluarga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menemani teman-teman ngopi pada 2 sesi. Yang pertama adalah racikan barista yang akan ditemani oleh Pramu Saji Iva dengan menghadirkan seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kemudian pada sesi kedua nanti, teman ngopi bisa menikmati aroma kopi, yaitu dengan secangkir kopi dan sharing rasa. Oh iya, acara kali ini akan direkam ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu racikan barista. Kita panggil Pramu Saji Iva untuk menemani barista meracik racikan kopi yang terbaik untuk teman-teman ngopi pada pagi hari ini. Silahkan Pramu Saji Iva. Terima kasih Pramu Saji kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau cek dulu nih sama para teman kopi saya pagi ini. Gimana kabarnya hari ini? Kalau kita sudah serasa-serasa di kafe ya. Mau tahu nih rasa kopi yang bagaimana nih yang disuka teman kopi, mau yang rasa panas kah, dingin kah, yang kopi apa nih yang paling sering dinikmati sama teman-teman? Kira-kira kopi robusta kah, arabica, atau silahkan menulis di kolom chat. Saya lihat dulu ya. Oh, alhamdulillah barista kita yang kami di acara ini kami sebut sebagai narasumber, ya barista, alhamdulillah sudah hadir ya bersama kita pagi ini. Alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Rila, apa kabar Mbak Rila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Teh Fitri, Bu Nur Faiza, salam kenal. Ibu Tami, salam kenal. Ini sejuk Mbak Rila, warnanya segar. Suka warna hijau-hijaunya, cantik. Alhamdulillah, Mbak Rila, saya sudah baca ya CV dari Mbak Rila. Mungkin bisa dibantu dari Mbak Operator ya. Mbak Rila ini adalah seorang ibu juga, terus pendiri Yayasan Zerahes. Terus aktif dalam pelatihan guru. Saya jadi penasaran nih Mbak, kira-kira apa yang melatar belakangnya Mbak ya, dari segala aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai single mother ya, mohon maaf ya Mbak ya, Masya Allah, masih berkutat dengan segala macam karyanya. Bisa cerita sedikit Mbak, kira-kira apa yang melatar belakangi hingga lahirnya Zerahes dan segala
karya dari Mbak Rila. Dan persilakan Mbak Rila. Baik, Ibu Iva, saya mulai buka saja ya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iqra, mungkin saya mau buka dari situ ya, Bu Iva. Kata pertama atau ayat pertama yang turun dalam Quran ya. Iqra itu perintah Allah. Kita disuruh membaca. Membaca apa sih? Apakah membaca buku? Apakah membaca novel? Apakah membaca Quran? Apakah membaca apa sebetulnya? Nah, saya mencoba menghayati satu kata ini, Bu Iva. Ya. Jadi, Iqra buat saya adalah belajar sepanjang hayat. Nah, itu dia. Karena kita kan tuh apa di apa ya, diciptakan Allah masuk ke bumi gitu ya, diturunkan ke bumi itu kan sebagai khalifah gitu. Nah, fungsi khalifah ini apa sih sebetulnya? Ya untuk membesarkan, mengagungkan apa namanya, keberadaan Allah itu sendiri ya. Nah, masalahnya, persoalannya dengan cara apa? Nah, apakah kita harus jadi ustazah semua? Apakah kita harus jadi pendakwah semua? Gitu kan? Dari situ sebetulnya Bu Iva, saya mencari hikmahnya. Apa sih yang bisa saya lakukan sebagai manusia? Tadi ya sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai apalagi sih fungsi kita, ada sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai anak, sebagai istri. Qadarullah kebetulan suami saya berpulang hampir setahun yang lalu, jadi sekarang ini saya single mother. Kemudian sebagai warga negara, sebagai apalagi banyak peran kita sebenarnya. Nah, kita mau ngapain sih? Gitu kan pertanyaannya. Apakah cuman kerja lembur bagai kuda gitu kan? Yang penting cuannya ada, apakah cuman itu? Atau ada esensi lain yang mau kita bangun sebagai manusia? Saya menyadari betul latar belakang saya bukan pedagang, nggak bisa dagang saya Bu Iva. Udah coba, udah coba ya MLM lah, dagang ini, dagang itu. Ternyata bukan di situ jalurnya. Oke, saya coba masuk ke dunia profesional, nggak cocok juga. Mungkin Teh Fitri, nah saya pengen jelasin sedikit. Nah ini nih Teh Fitri yang menghubungi saya. Beliau ini sahabat saya waktu kuliah gitu, jadi nggak tahu gimana caranya gitu ya, terus kok bisa ke tracking lah, karena apa namanya, kalau kita di grup mah heureuy ya Teh Fitri ya, heureuy itu bahasa Sundanya bercanda gitu. Nah terus apa yang bisa saya lakukan gitu, manya tuh ngajogrok di rumah gitu kan, jadi apa kita, sementara kan kita disuruh untuk mengumpulkan tabungan sebanyak-banyaknya yang harus kita bawa nanti ke apa namanya, alam berikutnya gitu kan ya. Terus saya bisa apa? Saya terus terang nggak bisa masak. Maksudnya gini, nggak jago masak. Jadi kalau misalnya saya disuruh berkecimpung di kuliner, nggak akan ada yang mau makan masakan saya kecuali anak-anak. Atau apa yang bisa saya lakukan? Oke, perjalanan waktu kemudian menggiring saya pada kegiatan-kegiatan sosial, social work ya, kerja-kerja sosial, dan dunia mengajar, Bu Iva. Jadi terus terang sebelum saya melahirkan punya anak yang pertama, nggak kepikir sama sekali, tidak terpikir sama sekali untuk masuk ke dalam dunia pendidikan keluarga yang begitu intens. Karena saya waktu itu punya profesi lain lah gitu istilahnya sebelum menikah. Setelah menikah,
ternyata saya jatuh cinta pada anak saya. Nah, lucu ya, jatuh cinta pada anak saya. Mungkin yang lain juga mengalami deh, begitu melahirkan, punya anak, kemudian naluri ibu gitu ya, naluri perempuan itu begitu besar keluar gitu. Terus kemudian waktu itu saya masih meneruskan ngajar di tempat lain gitu istilahnya. Tapi mohon maaf nih, kalau kita bekerja di tempat lain ya, sebagai karyawan atau sebagai staf atau apapun lah, itu kita punya obligasi, kewajiban terhadap tempat di mana kita bekerja. Nggak boleh telat, berangkat pagi, pulang malam, kita berangkat anak belum bangun, kita pulang anak udah tidur. Dunia anak bukan lagi melihat ibunya, tapi significant others-nya atau pengasuh pengganti. Pengasuh penggantinya banyak macam-macam. Saya dulu itu berbagai hal saya tempuh waktu itu ya untuk menggantikan saya mengasuh anak. Lucu ya, saya ngajar tapi anak saya diasuh sama orang lain. Pernah pakai pembantu, titip anak ke daycare sama saudara dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa jalan ini salah, tidak, gitu ya. Ini adalah pilihan masing-masing. Karena saya tahu bahwa kita di dalam keluarga itu punya pilihannya sendiri-sendiri ya, pilihannya masing-masing. Jadi significant others ini sangat berharga, sangat penting sebetulnya di dalam kehidupan kita sebagai perempuan dan sebagai ibu, khususnya ibu yang bekerja. Jadi jalan itu juga pernah saya tempuh. Ya. Tapi mungkin karena latar belakang saya juga pengajar, belajar psikologi juga gitu. Jadi ada terbersit nih di hati saya. Saya ngajarin anak orang, anak saya sendiri nggak kepegang. Oke, bisa saya kompensasikan dengan memberikan menyekolahkan dalam tanda kutip ya ke sekolah yang saya anggap mahal dan bagus gitu. Saya anggap mahal dan bagus untuk menggantikan peran saya. Balik lagi karena mungkin latar saya mengajar, di dalam hati kecil saya tuh ada perasaan nggak puas. Perasaan yang sangat-sangat tidak puas. Apa-apaan sih nih hidup kayak begini gitu kan. Kok sepertinya ada yang kurang. Ada yang buat saya ya, ada yang tidak pada tempatnya. Oke. Kemudian saya nekat akhirnya. Fine. Saya udah nggak lagi mau kerja dengan orang, saya bangun sendiri. Mulai dari homeschooling tunggal, ngajar anak-anak saya sendiri. Awalnya itu. Ketika anak kedua saya lahir, itu udah bulat, saya udah nggak mau lagi. Berawal dari anak saya sendiri, terus karena saya akhirnya ngajak yang ini gitu ya, ngajak satu-satu lah di luar gitu. Ayo belajar bareng gitu. Dan kemudian mulai intens menggunakan teknologi digital gitu. Saya kebetulan 2007 itu sudah mengambil sertifikat e-learning sebetulnya. Karena waktu itu saya sempat ngajar juga di sebuah universitas. Jadi sudah punya latar belakang itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman bekerja yang sebelumnya itu kemudian saya racik. Saya bikin sebuah program, kalau kita nggak mau nyebut kurikulum ya, kalau kurikulum mungkin terlalu besar ya, tapi kita sebut saja sebuah program pembelajaran di rumah. Program pembelajaran di rumah ini masih jauh dari yayasan, masih jauh dari yang lain-lain. Untuk siapa? Untuk anak-anak saya dan keluarga. Dan saya tahu bahwa membuat sebuah environment, lingkungan belajar, itu nggak hanya sekedar numpuk materi, tapi lingkungannya harus pinter. Di seluruh keluarga saya permak untuk
siap melakukan pembelajaran di rumah. Sekarang bukan nama homeschooling gitu deh. Nah, itu awalnya 2013. Mulai ada satu ikut, lama-lama jadi berkembang ya, gitu. Waduh, ini udah nggak bisa lagi disebut homeschooling tunggal, ini udah jadi komunitas nih. Saya nggak bisa lagi hanya bicara soal keluarga saya sendiri, tapi bersama-sama dengan keluarga yang lain. Kemudian mulai juga kegiatan-kegiatan lain, ada pelatihan guru gitu ya. Saya bikin pelatihan-pelatihan guru PAUD free ya, karena kita tahu ya, mungkin di sini ada yang guru PAUD, saya nggak tahu ya apa namanya sumber belajar, terus kemudian mungkin akses-akses untuk pelatihan itu pada saat itu sangat minim. Kalau sekarang kementerian udah banyak yang kasih gitu. Nah, kemudian mulai juga parenting, karena saya berpikir bahwa unit terkecil di dalam masyarakat sebetulnya yang paling penting harus diintervensi adalah keluarga. Nah, itu dia. Keluarga yang gimana caranya masuk ke keluarga? Karena kita tahu bahwa nggak ada sekolah parenting ya, Bunda. Maksudnya nggak ada persiapan untuk jadi orang tua, Bun. Gitu. Kita nggak dipersiapkan nih jadi orang tua. Pokoknya ketemu jodoh, senang, nikah, udah gitu ya. Paling ada ya di KUA, tapi cuman sebentar lah itu ya, wejangan-wejangan. Tetapi tidak kemudian mempelajarinya secara dalam. Dan saya kemudian berpikir bahwa ini juga salah satu yang harus perlu untuk kita develop sama-sama. Bukan berarti saya lebih tahu, enggak, saya juga belajar gitu, bareng kita belajarnya dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, seperti itulah. Karena udah kemudian membesar, mau nggak mau sebagai tanggung jawab sosial, baru kemudian saya dan almarhum suami membuat sebuah yayasan untuk pertanggungjawaban sosialnya, gitu ya. Jadi enggak bukan liar lah gitu ya, gitu kegiatannya, tapi terdaftar. Karena kita warga negara Indonesia ya, kita ikut aturan pemerintah. Kemudian juga sebetulnya sejarahnya seperti itulah, Bu Iva, sedikit banyak sampai akhirnya hari ini alhamdulillah mungkin menginjak, kalau dihitung dari yayasan tuh menginjak berapa tahun ya, dari 2015 mungkin 7 tahun ya. Kalau kegiatannya sendiri saya sudah mulai konsentrasinya dari 2013 begitu. Konsistensinya saya sangat perlu belajar nih Mbak. Kebetulan saya juga punya tantangan yang sama dengan Mbak Rila ya, tentang anak-anak saya yang tidak mau sekolah formal ya Mbak ya, di dalam ruangan ya, yang kita sebagai ibu kan pasti bingung ya Mbak. Wah, ini anak ini mau apa sebenarnya? Pulang sekolah, guru-gurunya pasti ya perhatian, kenapa ini anak-anak tidak mau tenang di sekolah. Ya, mulai dari situ saya mulai banyak mendekat ke anak, apa mau mereka. Ya. Saya juga kayaknya saya harus banyak belajar ya Mbak Rila. Sama bareng-bareng kita belajar ya, saling belajar. Saya ingin bertanya nih Mbak, awal mula merintis yayasan Zero Rise dan Zedutopia ini, bagaimana menggerakkan tim ya untuk sampai ke titik ini, pemilihan tim kerja di yayasan ya, apalagi saya sudah baca ya dari TK sampai SMA ya Mbak Rila. SD. Dari SD sampai SMA. Ya. Itu offline juga kan Mbak, atau cuma online saja atau bagaimana? Baik. Saya jawab satu-satu dulu ya. Ya, siap ya. Timnya Mbak, bagaimana ya, berkolaborasi dengan tim ya, sampai bertahan di titik sekarang ini. Baik. Mungkin boleh disebut agak keluar jalur saya nih, maksudnya nggak mainstream ya. Rekan-rekan teman-teman yang punya komunitas homeschooling mungkin lebih banyak yang berbasis manajemen profesional gitu ya, itu lebih banyak ke situ.
Saya memilih untuk tidak berada di jalur itu. Saya memilih untuk pakai manajemen kekeluargaan, jadi banyak ininya nih. Apa namanya kolusinya? Tapi kolusi positif ya. Dalam arti begini, awalnya kan saya ngajar sendiri dulu. Betul-betul saya ngajar sendiri dulu. Begitu lama-lama banyak anak-anak datang gitu, keluarga yang datang, kan tentu saja saya nggak bisa ngerjain sendiri ya, Bu. Saya mencari di antara sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga saya yang saya percaya. Karena balik lagi, karena ini memang bisa dikatakan kegiatan di Yayasan Zaira HS dan di Zedutopia sendiri bisa dikatakan social entrepreneurship lah, non-profit. Kita non-profit. Jadi siapa yang mau bekerja sekaligus bersedekah sekaligus dapat amal jariah gitu istilahnya. Karena terus terang kita secara finansial tidak kemudian jadi industri yang besar, tidak. Karena basisnya tadi pendidikan keluarga. Sehingga yang mau bergabung pun adalah orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat keluarga yang punya satu frame, yang punya satu misi. Dan itu enggak seperti membalikan telapak tangan langsung dapat, enggak. Saya berapa tahun ya sendiri ya untuk ngajar gitu, single fighter. Sambil sambil kita bukan mensosialisasikan kegiatan. Siapa yang tertarik, berproses bersama gitu. Nah, dari perjalanan waktu itu kemudian saya ketemu dengan sahabat-sahabat yang punya visi dan misi sama dan kemudian membantu bergabung di Zedutopia dan Yayasan Zaira HS sampai hari ini. Insya Allah di luar sana banyak teman-teman yang juga punya satu visi dengan kita. Hanya kita memang harus mencari gitu kan. Ini seperti misalnya hari ini di sini, Masya Allah, Alhamdulillah saya ketemu teman baru nih berkat Teh Fitri ya. Ada Bu Iva, ada Bu Tami, ada Bu Linda, ada Bu Yuni, ada banyak di sini. Saya bertemu lagi dengan orang-orang yang mudah-mudahan satu frekuensi. Nah, dari jaringan-jaringan seperti inilah kemudian diskusi, kita ngobrol dan sebagainya. Saya kira memang ini semuanya rencana Allah aja sih Bu Iva ya. Ada satu titik di mana kemudian dipertemukan, nyambung, jalan bareng. Jadi saya pengalaman kalau rekrut gitu kayaknya kalau untuk saya nggak gitu cocok deh. Soalnya kita harus satu visi gitu. Ini adalah gini. Buat saya membangun kegiatan di Zaira HS maupun Zedutopia adalah membangun peradaban, mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi bukan cuma sekedar tadi kerja lembur bagai kuda gitu. Yang penting cuannya ada, nggak gitu frame-nya. Tapi kita membangun. Nah, ketika kita membangun, kita harus bergerak dengan orang-orang yang itu tadi satu visi. Nyarinya susah nggak? Ya susah-susah gampang. Buka diri, bergaul, diskusi, gitu. Jadi kalau saya tuh senang diskusi dari dulu karena memang latar belakang saya ada di organisasi ya. Jadi dari situlah kemudian kita menggali. Oh ini bisa digandeng. Oh ini belum. Oh ini bisa jalan. Oh ini belum. Gitu. Yang belum terus diapain? Tetap jadi partner. Sehingga apa yang mau kita kerjakan atau mau kita lakukan bisa kita lakukan bareng-bareng dengan hati yang senang tuh. Hati yang senang. Hatinya harus senang. Kalau nggak senang, repot ini. Gitu, Bu Iva. Terus yang kedua tadi apa ya, Bu Iva ya pertanyaannya ya? Setelah selain yang tim ini? Bagaimana membangun tim agar kan sudah didapat ya timnya agar solid sampai ke depan, kira-kira apa sih tips dari Mbak Nila untuk tetap membangun tim yang solid seperti ini Mbak? Ya. Bukan tanpa aral merintang ya Bu. Jadi tetap loh ada bongkar pasangnya.
konflik pasti ada gitu. Gimana kita memanage mengelola konflik dan sebagainya. Memang gini, di dalam komunitas leader menjadi penting ya, karena keputusan-keputusan itu kan kita yang pegang. Tetapi kalau buat saya punya prinsip satu, Bu, egaliter. Egaliter itu apa? Ini kan kita bangun dari keluarga. Jadi, hubungan yang kita bangun juga hubungan kekeluargaan. Gitu. Nggak ada misalnya, saya owner, terus yang lain staff, karyawan, nggak ada. Semua teman buat saya, semua sahabat buat saya. Semua keluarga buat saya. Bahkan ke keluarga-keluarga yang bergabung di Zidutopia pun juga itu saya anggap sebagai partner. Bukan sekedar klien. Itu, keluarga. Kenapa? Karena saya menemukan bahwa disinilah chemistry itu bisa dibangun. Kalau kita hanya membangun hubungan formal, maka yang terjadi adalah relasi yang formal. Sekedar kontrak apa yang ada di program belajar, tanda tangan, itu yang dikerjain. Bagi saya pendidikan tidak seperti itu. Pendidikan adalah membangun keseluruhan manusia. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang, mendidik keluarga adalah mendidik rakyat, mendidik bangsa. Nah, dalam kita nggak bilang mengajar aja ya, dalam proses mendidik, maka yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan secara utuh antara kita mungkin sebagai tutornya atau gurunya atau penyelenggara apapun namanya, dengan komunitas, dengan anak-anak, dengan rekan-rekan muda gitu. Rekan-rekan muda, saya menyebutnya rekan-rekan muda karena kalau nanti Bu Iva lihat ya, mereka itu Masya Allah, luar biasa, subhanallah, kemampuannya, potensinya. Nah, kita ini yang udah lebih old age gitu, lebih tua, itu sebetulnya hanya memberikan apa ya, pagar aja gitu. Karena generasi sekarang itu, Masya Allah, luar biasa, mereka diberikan kecerdasan oleh Allah. Beda sama generasi kita ya, tapi ya gitu. Kuliah nyatet gitu ya. Pakai tangan gitu kan. Di dalam generasi sekarang itu, saya nggak tahu ya kalau di institusi pendidikan lain, tapi kebetulan ini lagi ya, blessing in disguise. Kita harus selalu berbaik sangka sama Allah gitu. Karena di balik setiap musibah itu ada hikmah. Kalau bukan karena pandemi, mungkin hari ini saya masih pontang-panting yang namanya kelas offline. Ada bangunan, ada bangku, ada apa segala macam, itu luar biasa. Kami berikhtiar juga untuk memberikan tempat waktu itu gitu yang agak lebih besar buat anak-anak. Di Januari kita pindah tempat, Maret pandemi, Masya Allah, ya kan? Itu yang terjadi pada Zidutopia. Di saat itu juga, di titik itu juga, saya terus kemudian bisa dibilang nekat, bismillah lah. Ini harus jadi online. Karena memang saya punya platform itu sebelumnya, sudah mempersiapkan bahwa nanti satu saat kita akan blended, tapi nggak kebayang bahkan secepat itu. Satu saat kita akan blended, kemudian kita akan online offline. Maret 2020 saya ingat banget, kita semua lockdown. Gimana caranya belajar? 3 hari 3 malam saya bikin website langsung saat itu juga. Karena saya pikir kalau nggak begitu kita nggak jalan nih. Nggak tidur itu 3 hari 3 malam. Ingat banget saya itu. zairahs.org.id. Belum kayak sekarang waktu itu website-nya. Masih babak belur. Nah, dari situ kemudian mulai ya berbagai macam video conference ya. Ada Google Meet, ada Classroom, ada Zoom, ada apalah segala rupa gitu. Kita pakai semuanya gitu ya. Kita coba. Nah, perjalanan waktu ini kita udah mulai punya format-format yang sudah lebih jejak gitu ya, apa sih bahasa Indonesianya, lebih permanen juga tidak, karena
ketika kita masuk ke dalam dunia teknologi, kita harus sudah siap untuk terus-menerus bertransformasi. Itu syarat mutlak lah. Menghadapi perubahan terus-menerus, kita harus belajar terus-menerus gitu, dengan kecepatan yang luar biasa, dan menghadapi generasi yang juga sangat cepat. Sementara kita orang tuanya masih gagap-gagap, masih kesandung-sandung gitu dengan dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini. Nah, itulah sebabnya kenapa saya kira pendidikan keluarga dan literasi digital ini menjadi sangat penting untuk dipahami oleh keluarga, oleh ibu, oleh ayah, supaya kita tidak tergerus, gitu. Tidak tergerus dengan disrupsi ini, tetap bisa hidup sesuai dengan koridor yang sudah kita yakini selama ini. Begitu mungkin Bu Iva. Terima kasih Mbak. Saya ini jadi penasaran ya Mbak ya. Anak Mbak yang paling kecil umur berapa tahun Mbak? 10 mau 11. Masya Allah. Saya jadi ingin tahu nih Mbak, bagaimana menemani anak-anak ya kan kita mendidik kita mendidik anak kita sesuai zaman sekarang ya, zaman mereka. Kan zaman anak-anak sekarang ya zaman yang betul-betul informasi sangat cepat, game update terus ya Mbak ya, Masya Allah kita kalau orang tua nggak update kita dikalah dengan game permainan mereka. Mbak melihat yang sangat konsen di dunia digital ini, bagaimana meng-awareness dan membentuk anak Mbak ya, supaya ini saatnya, ini waktunya masuk ke dunia digital untuk anak-anak, ini waktunya ke dunia nyata bermain. Bagaimana tips Mbak, bagaimana cara melakukan itu kepada anak-anak Mbak? Baik, saya boleh share screen ya Bu Iva ya, supaya ada bayangan gitu ya. Nanti setelah tayangan ini kemudian kita akan diskusi bagaimana kemudian memformulasi ini di keluarga masing-masing ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Oke. Oke, ini sekalian sosialisasi nih ke ibu-ibu, ini mumpung websitenya masih saya develop, jadi ini materi-materinya masih free semua di dalam. Jadi kalau mau diakses silahkan masuk aja ke www.digilitera.web.id. Nah, oke, di sini ada materi yang udah saya upload. Ini bisa kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan nggak berganti ininya, berganti halamannya, bisa ya? Gitu. Oke. Ya. Jelas Mbak. Jelas ya. Oke. Ini contoh aja Bu Iva, apa yang sudah dikerjakan sama anak-anak. Jadi nanti bakalan punya insight deh. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ya ampun. Menghargai atau yang disebut toleransi adalah kita harusnya sama lain untuk menghormati dan menghargai perbedaan orang. Contohnya warna kulit, suku, agama, dan budaya. Kita harus menghargai dan menghormati atau menghargai perbedaan agar tidak membuat seperti berantem atau apalah gitu. Agar tidak menimbulkan masalah, kita harus toleransi lah dengan orang-orang lain. Contohnya warna kulit, kita tidak boleh saling mengejek. Contohnya hai hitam, sini dong hitam, itu kayak rasanya nggak boleh gitu. Atau pendek atau panjang, contohnya pendek sini gitu, kita nggak boleh ya. Terus
Nah, apa namanya? Kita juga nggak boleh mengejek orang karena fisik mereka atau suku sama agama. Karena kalau misalnya kita tidak toleransi, kita akan dijauhi oleh teman, ya. Jadi contohnya kalian mengejek orang lain dan kalian tidak akan bisa dapat teman karena kalian suka mengejek atau bisa disebut bully. Atau kalau misalnya di sosial media bisa dibilang apa ya? Namanya itu cyberbully, ya. Kalau di sosmed itu cyberbully. Sosmed itu atau bisa disebut sosial media itu adalah tempat untuk kita berbicara. Namun biasanya orang suka salah gunakan. Jadi kayak mereka menganggap bahwa sosial media adalah tempat bullying atau tempat bercandaan gitu. Iya sih, kita boleh bercanda, cuma jangan keterlaluan atau kita membuli orang gitu karena penampilan mereka atau fisik gitu. Jadi jika kalian pengen punya teman, bukan gitu caranya, kan berkenalan, bermain bersama gitu, akrab gitu. Iya, segitu saja sih ya presentasi aku. Jadi mungkin kita akan ketemu di hari Senin ke depannya ya. Sampai jumpa di rekaman atau video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum. Itu adalah ilustrasi sebuah konten dari Nara. Nara itu anak saya yang kecil. Sekarang 10 mau 11. Ini konten ini dia buat kayaknya tahun lalu. Nah, kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai. Nah, kan tadi kan ada soal toleransi, soal apa lagi tadi? Rules ya di media sosial seperti apa, dan kemudian skill. Nara di usia 10 tahun dia sudah bisa menguasai beberapa skill multimedia. Jadi video yang tadi dia pakai itu dia rekam sendiri, dia edit sendiri, dia upload sendiri, gitu. Ada beberapa aplikasi yang paling tidak terlibat di dalam pembuatan proses itu. Satu, dia harus bikin PowerPoint-nya, bukan PowerPoint sebetulnya, slide-nya, gitu ya. Terus kemudian dia harus rekam videonya, suaranya. Kemudian dia masuk ke dalam editing. Jadi paling tidak kalau nggak salah dia pakai Filmora, dia pakai OBS kalau nggak salah. Terus kemudian ada beberapa aplikasi lagi yang dia pakai. 10 tahun Bu Iva. So, sebenarnya saya cuma hanya ingin menyampaikan bahwa we can do it. Kita bisa latih dan didik anak-anak kita untuk memiliki literasi digital sejak dini. Gitu. Sehingga teknologi yang ada tidak meracuni, tidak kemudian merusak, tetapi menggunakannya sebagai fasilitas infrastruktur gitu. Dulu kita mana bisa bikin begitu ya, ibu-ibu ya gitu. Aduh, HP aja yang jadul cuma ada buat SMS. Oh, zaman saya masih pakai pager malah. Untuk bikin video seperti itu effortnya luar biasa. Harus ada kamera lah, harus ada recording yang khusus, langsung ada. Kita hari ini tuh blessed gitu, diberi anugerah sama Allah, masih punya umur di dunia digital ini, jadi bisa merasakan betapa teknologi ini kalau dimanfaatkan dengan baik itu menjadi sebuah tools, menjadi sebuah alat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Jadi bagi saya teknologi ini sama kayak uang ya, sama kayak media-media lain lah. Kita mau pakainya kemana nih? Mau pakainya negatif, ya jadi negatif. Mau pakainya positif, ya jadi positif gitu. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan Bu Iva, bagaimana kemudian membuat komposisi gitu ya, komposisi waktu dan sebagainya untuk anak-anak. Saya mungkin ketolong
karena saya homeschooling. Gitu. Jadi kegiatan di rumah itu integrate gitu, terintegrasi dengan kegiatan pembelajarannya. Apa yang kita berikan, knowledge yang kita berikan pada anak-anak, value yang kita berikan pada anak-anak, kemudian itu bisa dilahirkan atau diperform ya, diperlihatkan di dalam konten-konten mereka. Nilai-nilainya masuk. Anak-anak sekarang kan native gadget ya. Dari mulai lahir mereka udah berhubungan dengan devices tuh. Di foto lah yang lucu-lucu ya, baik di video lah gitu-gitu. Lah, kita dulu waktu lahir boro-boro ya, ada yang mungkin fotonya masih hitam putih, tapi nggak tahu ya kalau yang udah generasi 2000-an mungkin sudah lebih bagus. Tapi that's what it is gitu. Hari ini kita berhadapan dengan generasi digital, disrupsi teknologi digital, informasi digital. Terus kita mau lari kemana? Gitu. Kalau kita menolak atau kita menafikan semua itu dan kemudian masih marah-marah, oh ini gara-gara gadget nih anak saya jadi nggak mau mandi, oh ini gara-gara gadget nih anak saya yang nggak mau belajar, oh ini gara-gara gadget nih. Perhatikan pada saat dulu televisi pertama kali keluar, ininya sama, modelnya sama, polanya sama, tapi bagaimana kita memanfaatkannya, itu sebabnya kenapa literasi digital menjadi penting, ibu-ibu. Karena dengan kita memahami literasi digital ini, maka kita jadi tahu mana yang boleh buat anak-anak, mana yang tidak. Bagaimana kita bisa membuat sebuah formula bagaimana anak-anak ini bisa berinteraksi tetap dengan dunia mayanya tadi kata Bu Ipa ya, dan kemudian juga berinteraksi dengan dunia nyata. Saya mau share lagi satu video lagi, boleh ya? Ini untuk tips parenting di dunia digital. Sebentar. Silahkan, Mbak. Oke. Wait a minute. Di sini. Ya. Yes. Nah ini sedikit, saya sengaja bikin video supaya nggak bosen gitu. Kalau ngomong aja nanti bosen ya Bu. Baik, kita lihat sedikit. Halo, saya Yara dari Digi Litera. Kali ini saya ingin membagikan tips pengasuhan di era digital. Pada era digital saat ini, hampir dari seluruh perusahaan tak terlepas dari peran teknologi dan informasi. Terkecuali soal pola pengasuhan untuk anak-anak di komunitas lahir di era milenial. Digital parenting merupakan model pola pengasuhan anak yang disesuaikan dengan kebiasaan anak yang begitu akrab dengan perangkat digital. Prinsipnya, menanamkan sikap bijak berperilaku di internet, serta tetap menerapkan anak-anak agar memiliki aturan sehingga tidak sampai kelewat batas. Berikut adalah tips menjalankan digital parenting. 1. Awasi penggunaan perangkat digital anak-anak, seperti menambahkan filter untuk menyaring dan membuka konten yang tidak sesuai. 2. Batasi penggunaan perangkat digital, seperti misalnya hanya 2 jam sehari atau 1 jam sehari, dan berikan bonus waktu tambahan pada weekend dan hari libur. 3. Kenalkan berbagai aplikasi yang memungkinkan anak mengembangkan dirinya dan bakatnya. 4. Bertemanlah di sosial media dengan anak Anda. Sedikit banyak Anda bisa memantau aktivitas anak Anda dari teman-teman. 5. Banyak hal yang akan anak Anda lakukan pada saat mengeksplor perangkat digital. Diskusikan dengan mereka, hingga anak Anda juga akan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan. Manfaatkan teknologi untuk kemanusiaan dan kemanusiaan. Sampai jumpa di episode. Salam.
mungkin beberapa tips ya yang bisa kita lakukan di rumah dalam rangka mengendalikan atau menggunakan teknologi digital secara bijak. Begitu, Bu. Masya Allah, saya pasti banyak ya ayah bunda yang memiliki permasalahan yang sama ya Mbak ya. Karena kan selama ini ya termasuk saya kurang memperkenalkan bagaimana berbijak digital kepada anak-anak, sehingga yang kita pikir anak-anak berjam-jam ya main HP, ya pasti ya anak-anak main game, sampai kita tidak mengajarkan aplikasi yang bisa membantu mereka menemukan bakat mereka ke depannya ya. Padahal banyak permainan digital yang sangat asik untuk mereka. Masya Allah, sekarang ibu-ibu supaya tidak diganggu langsung dikasih ini, ambil HP-nya supaya tenang, seperti itu. Ternyata dari program dari yang dibuat Zedutopia dan Zeres ini, Masya Allah sekali ya Mbak ya, sangat membantu para ayah bunda di luar sana untuk lebih berbijak digital ya Mbak ya, Masya Allah. Saya mau lihat dulu di chat ya, kalau ada ayah bunda, para teman kopi kita hari ini yang mau bertanya, bisa menulis di room chatnya, atau yang mau raise hand, saya persilahkan. Silahkan langsung berkomunikasi langsung kepada Mbak Rila. Silahkan yang mau memberikan pertanyaan. Setuju Mbak Rila menjauhkan anak dari teknologi, mengajarkan dan mengembalikan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Seperti itu ya Mbak ya, banyak orang tua yang kebablasan ya Mbak ya. setelah HP itu diberikan kepada anak supaya tenang, dan ternyata anak-anak sudah keenakan, ya kita para orang tua jadi kebingungan seperti itu Mbak. Ternyata dengan bantuan dari sekolah mandiri ini sangat membantu para ayah bunda untuk berbijak digital. Masya Allah sekali Mbak. Ini perlu nih di-share ke ibu nantinya nih. Kalau boleh tahu Mbak Rila, kan Mbak Rila bilang nggak menyebut ini sebagai kurikulum ya, tapi kan kalau kami menyebut ya Masya Allah ini lebih dari kurikulum Mbak Rila. Karena apalagi didigitalisasikan lagi seperti agar menarik seperti itu, Masya Allah sekali. Ide-ide konten-konten ini sebenarnya dari mana Mbak Rila? Apakah ada tim yang membantu Mbak Rila atau bagaimana? Jadi penasaran Mbak Rila. Aduh, apa ya yang tadi saya bilangnya, nggak ada perjalanan yang mudah ya. Nggak ada perjalanan yang mudah ya, semua mungkin gini, saya beranjak dulu dari kegelisahan biasanya kalau saya bikin konten. Apa sih yang perlu gitu. Jadi lebih pada kontemplasi mungkin ya, atau misalnya nemuin kasus di hari-hari gitu, apa yang perlu pada saat parenting misalnya seperti ini, terus kemudian ada masukan dari ibu-ibu atau ayah-ayah gitu ya tentang apa yang diperlukan. Terus kemudian apalagi biasanya dari keresahan, sebetulnya beranjak dari keresahan. Biasanya sebelum masuk ke konten seperti itu, saya nulis dulu apa yang perlu. Nah, setelah itu kemudian baru deh cari-cari ide bagusnya, enaknya gimana nih ya konten ini di deliver. Terus terang untuk tadi di Jilitera sendiri untuk sampai hari ini
masih saya sendiri nih Bunda yang ngisi kontennya. Nanti kalau ada bunda-bunda yang mau ngisi konten, ayo Bun, dipersilakan dengan senang hati gitu. Tetapi kalau untuk apa namanya, untuk di Zeditopianya itu karya anak-anak gitu, Bu Iva. Masya Allah ya Mbak ya, anak-anak ya yang di Zedutopia, anak-anak ya Mbak ya. Di Zedutopia itu semua memang dikhususkan semua adalah hasil karyanya anak-anak gitu. Tapi kalau di Gilitera memang disediakan untuk apa ya, materi pembelajaran lah, baik itu untuk pelatihan atau misalnya untuk parenting gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya pojok baca sekarang. Jadi supaya nggak tercampur-campur antara resource-nya tutor atau instruktur dengan resource-nya anak-anak. Insya Allah, Mbak bisa dibisik ya Mbak ya. Kira-kira aplikasi yang bisa ini menggambar-gambar ini untuk anak-anak apa kira-kira Mbak ini pakai Zedotopia ini? Banyak sih sebetulnya ya Bu Iva ya. Misalnya gini, untuk yang paling simpel mungkin anak-anak bisa dilatih dulu pakai desain ya, desain dengan Canva misalnya, atau desain dengan poster my wall. Cari aplikasi yang free dulu deh, jangan beli-beli dulu. Nanti kalau udah pro, kalau udah perlu yang apa ya, yang lebih advance, ya mungkin bisa ya investasi. Tapi untuk awal-awal carilah dulu aplikasi-aplikasi yang ini, yang free gitu ya, yang simple yang bisa digunakan. Jadi di dalam multimedia ada beberapa aplikasi mungkin ya, aplikasi untuk editing video, aplikasi untuk editing gambar, aplikasi untuk editing audio gitu. Terus kemudian nanti ada aplikasi lagi untuk recording dan sebagainya. Itu kalau disebutin cukup banyak Bu Iva ya. Nanti mungkin harus ada sesi semacam apa ya, untuk pengenalan multimedia mungkin seperti itu ya Bu Iva. Tapi jangan khawatir, anak-anak sangat cepat untuk menangkap. Jadi no worries lah. Kadang-kadang kitanya yang keteteran gitu, karena mereka sudah lebih canggih ya, sudah lebih friendly dengan interface masing-masing aplikasi ini. Justru nanti kenyataannya adalah tutor-tutornya loh yang terseok-seok jalannya loh. Mereka udah bisa punya berbagai macam konten, sementara kita masih ibaratnya masih pelangap-pelongo, tanya-tanya itu apa yang mesti dipakai, itu apa yang mesti dipakai gitu. Iya benar Mbak. Saya mengakui seperti itu. Soalnya saya tugas-tugas video juga dibantu sama anak. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tami. Mbak Rila bisa ceritakan kapan masa tersulit yang pernah dialami? Terus bagaimana Mbak Rila melaluinya seperti itu? Masa tersulit ya? Dalam hidup nih maksudnya nih, masa tersulit ya? Masa tersulit dari hidup juga bisa, dalam masa membangun Zedutopia dan Zahira juga boleh Mbak diceritakan. Silahkan Mbak. Masa tersulit. Sebetulnya kalau untuk saya ya, nanti mungkin beda-beda tuh ya challenge-nya ya masing-masing orang. Untuk saya, musuh saya terbesar adalah rasa bosan, Bu Iva. Karena itu tadi ya, ketika kita sudah mau masuk ke dalam dunia pendidikan, kita harus komit. Karena nggak bisa loh, kita capek, udah ya, nggak nerusin lagi, terus di tengah-tengah gitu, terus anak-anaknya dibiarin aja, terus kita resign misalnya gitu ya, mengundurkan diri, saya udah bosen, kasih yang lain, waduh, kasihan anak-anak dan keluarganya, ibaratnya nanti bisa jadi anak ayam kehilangan induk gitu ya, jadinya. Itu musuh terbesar saya, rasa bosan. Karena kita harus konsisten. Ini adalah kegiatan atau proses panjang yang memang ibaratnya harus ditongkrongin gitu. Harus dikawal terus, harus didampingi terus. Apapun kondisi kita gitu ya, secara profesional gitu, kalau profesional tuh bahasa Islamnya mungkin amanah ya gitu ya. Amanah gitu. Ini adalah amanah yang diberikan pada saya meyakini itu gitu, karena bukan saya sih yang membangun sebetulnya. Kalau saya merasakan ini semua rencana Allah aja gitu.
Karena tidak kemudian desain sedemikian rupa ini harus jadi besar, ini enggak, jalan aja ngalir. Tapi ini adalah amanah yang datang ke saya, seperti juga dititipkan anak gitu ya, dititipkan keluarga. Ini yang harus kita jalani betul-betul, apa itu namanya ya, kalau kata orang itu telaten gitu ya, apa sih namanya, pokoknya dilawan itu rasa bosannya, dilawan rasa bosannya. Ketika saya sudah merasa aduh gitu, lelah nih, udah sampai ujung nih kayaknya tuh, saya selalu mengembalikannya bahwa ini tugas yang diberikan pada saya. Oke, hari ini proses pembelajarannya rada ancur-ancuran, misal gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, kecewa atau misalnya capek, oke, fine, hari ini. Besok kita akan sambut lagi hari yang baru dengan sesi yang baru. Insya Allah akan ada perubahan. Jadi hidup tuh nggak flat, cuma lurus gitu aja. Yo naik nanti, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya musuh terbesarnya untuk konsisten. Ya karena memang ini adalah proses panjang. Beda sama trading mungkin ya, jual putus gitu ya, udah ya gitu selesai. Ini enggak, proses yang harus dikawal terus-menerus. Jadi balik lagi setelah sekian tahun ya diterima Bu Iva dengan ikhlas. Diterima Bu Iva dengan ikhlas dan kemudian dijalanin, gitu aja sih sebetulnya. Masya Allah Mbak ya. Sama dan pertanyaan dari Mbak Fitri ya, bagaimana menghadapi tantangan yang tersulit ya, sudah mirip ya Mbak ya. Bagaimana, ini pertanyaan dari Mbak Sherly, bagaimana caranya mengatasi anak yang saat ini belum minat utak-atik aplikasi buat konten, tapi dia main gadget buat medsos saja. Jadi saya lebih ke nasihat, berteman dengan medsos, lihat-lihat postingannya, ngobrol-ngobrol, arah ke anaknya biar minim gadget seperti itu. Bagaimana untuk anak-anak yang malas utak-atik yang berbau konten pendidikan, Mbak, tapi hanya dia mau main aja, main game. Kira-kira orang tua ini harus bagaimana, Mbak? Oke. Iya. Ketika kita mau anak kita melakukan sesuatu, artinya kita dulu nih harus mulai dulu. Saya sih nggak kemudian terus menyarankan semua aplikasi harus dikuasai sama orang tua. Nggak gitu. Tapi paling tidak kita kenal. Ada yang namanya IoT ya, Internet of Things. Internet itu menyediakan hampir semuanya. Saya nggak bilang semuanya, hampir semuanya. Gitu. Nah, kita yang orang tuanya belajar dulu. Apa sih sebetulnya ingin kita ajarkan ke anak, misalnya. Aduh, aku sebel banget nih anak nih main game aja seharian. Oke, koreksi jadwal. Koreksi jadwal. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Apa aja sih kegiatannya? Nah, kalau saya mensiasatinya dengan si anak punya kegiatan dunia nyata tadi ya, kegiatan dunia nyata gitu. Setiap hari di jam yang sama. Ngaji ke, olahraga ke, apa ya, hobi ke, itu penting Bu Iva. Hobi itu penting. Jadi hobi itu di zaman sekarang justru akan menjadi sumber penghasilan. Gitu. Saya nggak bilang bahwa akademik itu nggak penting, tetapi hobi yang diasah itu akan menjadi sumber penghasilan. Nah, asah itu dari sekarang. Tapi hobi anak saya main game, oke, kalau gitu. Cari kegiatan yang tidak mengakses screen. Jadi kalau saya selalu bilang sama anak saya, perhatikan screen time. Perhatikan screen time, artinya apa? Screen time itu artinya kan berhadap-hadapan nih dengan laptopnya, dengan layar gitu. Nah, itu yang dikurangi. Itu yang dikurangi. Dengan apa? Memberikan dia kegiatan lain di dunia nyata.
Ini bukan proses mudah. Saya harus bilang ini bukan proses mudah karena ini bagian dari pembentukan habit. Nah, pembentukan habit itu kan punya proses ya. Satu gitu ya. Bikin dulu jadwal, kemudian dilakukan dulu itu sekali berkala, 2 kali, 3 kali, terus dilakukan. Itu tadi yang saya bilang itu musuh terbesar saya tuh. Kadang-kadang capek ya, gitu kan? Ngingetin terus. Nah, ini yang harus dilakukan. Jam sekian apa, jam sekian apa, jam sekian apa. Kalau boleh gitu ya, kalau boleh saya mengungkapkan ini, mohon maaf banget, bukan kemudian menafikan model pendidikan lainnya. Saya mengalaminya lebih mudah menerapkan ini dengan anak-anak yang homeschooling sejak awal ketimbang yang punya kegiatan pendidikannya di luar. Kenapa? Terkontrol, Bu. Kan homeschooling itu tanggung jawab terbesarnya di orang tua ya. Jadi kontrolnya juga ada di orang tua. Nah, itu gimana kita cara manage-nya? Menurut saya, kalau saya lebih mudah ketimbang. Tapi balik lagi, nanti kan dikembalikan lagi pada masing-masing keluarga dengan masing-masing kepentingan dan masing-masing pilihan ya, gitu. Sehingga nanti untuk yang sekolah di sekolah formal misalnya, itu dia punya kalau anak sekolah di sekolah formal kan sebetulnya dia dari pagi sampai jam 2 gitu ya Bu Iva ya. Sekolah ya. Sebagian besar waktunya udah habis sebetulnya ya kan. Ya, pulang ke rumah udah tinggal capeknya gitu. Kontrolnya nggak ada juga, Mbak. Kira kenapa? Kontrol dari kita orang tua juga kebablasan seperti itu. Nah itu kalau formal. Kalau itu apalagi diizinkan pegang HP ya, Mbak ya. Oke. Nah, kalau itu berarti nanti bukan lagi di penjadwalan, masuk ke pengawasan. Gitu. Pengawasan ini lebih mudah dilakukan untuk anak-anak yang usianya lebih muda, lebih nurut. Tapi kalau udah masuk ke usia remaja, harus diadakan dialog sehingga orang tua jatuhnya bukan otoriter, tapi ini sebuah dialog, pemahaman, gitu. Saya bahkan sampai hari ini masih bisa mengakses handphone anak saya yang remaja. Karena apa? Itu dialog tadi kita bangun. Saya masuk ke dalam sosial medianya, di Twitternya saya ikutin, apalagi di Instagram lah apa segala macam. Padahal sebenarnya masuk ke dalam sosial media anak-anak muda itu sebenarnya risih loh. Tapi itu adalah salah satu cara bagian bagaimana kita bisa membersamai anak-anak. Bunda, kalau kita antipati dengan teknologi, kita bisa membersamai anak-anak. Sebab Dimas kemana ya? Adalah periode atau generasinya mereka. Kita yang harus beradaptasi. Jadi ibu mau nggak mau belajar. Walaupun tadi ya nggak harus semua jadi expert gitu, nggak, minimal kenal. Minimal kita bisa mau membangun literasi digital kita. Minimal tahu nih, Filmora tuh buat apa sih? Canva buat apa sih? Poster Memo buat apa sih? Valorant tuh apa sih? Stumble Guys apa sih? Minecraft apa sih? Roblox apa sih? Minimal tahu itu. Sehingga ketika kita memberikan akses game pada anak-anak pun kita juga tahu, deh itu nggak boleh loh. Itu 7+ loh rate-nya. Deh itu 13+ loh rate-nya. Deh itu buat adult loh rate-nya. Gitu. Jadi balik lagi pengawasan tetap ada di kita sebagai orang tua. 24 jam nggak bisa Bu, nggak bisa 24 jam. Emangnya kita nggak masak? Emang kita nggak beres-beres rumah? Emang kita nggak kerja? Ya kan? Nilai-nilai itu kemudian ditanamkan. Balik lagi Bu, teknologi adalah tools.
Yang terpenting adalah value. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Dan satu pertanyaan lagi dari Mbak Rila. Izin bertanya Mbak Rila, bagaimana tipsnya saat kita mengenalkan konten-konten kepada anak-anak agar anak-anak tidak terlena dengan konten tersebut walaupun sudah ada aturan pembatasan waktu. Bolehkah share konten-konten apa saja yang bisa dikenalkan kepada anak-anak? Terima kasih sebelumnya Mbak Rila. Ini minta ini contoh konten-konten yang bisa ini Mbak yang dikenalkan kepada anak-anak dari Jeditopia mungkin atau Zerahes mungkin ada konten yang bisa diperkenalkan kepada anak-anak Mbak sebagai media pembelajaran digital literasi. Di mute mungkin Mbak Rila, silahkan dibuka mute-nya dulu. Ada lenong lewat di depan rumah, jadi saya akan pakai headset. Saya mau tes dulu headsetnya apakah bisa terdengar atau enggak. Sudah Mbak, sudah bisa. Kalau sekarang sudah bisa terdengar kah? Bisa Mbak. Kontennya. Mbak, maaf Wan, mati lagi Mbak ini. Nggak apa-apa, lenongnya lewat Mbak, nggak apa-apa. Lenongnya. Oke, nggak apa-apa ya kayak gini ya. Nggak apa-apa Mbak, biar ada iramanya. Dulu waktu masih bayi, masih bayi, nggak apa-apa sih. Di Android ya, di tablet ya, itu ada game pembelajaran. Sebenarnya banyak sih game pembelajaran yang kalau dipencet keluar gitu ininya jawabannya, dipencet keluar jawabannya, dipencet keluar jawabannya. Dari situ kemudian kita discuss sama anak-anak. Kita bikin kayak gitu bisa nggak? Nggak bisa mah, itu susah. Itu kan harus game developer. Oke, kalau begitu. Kalau nggak bisa bikin gamenya, kita gimana bikin gambarnya, bikin komposisinya. Oke, gimana caranya? Cari aplikasi untuk bikin komposisinya. Yang offline aja dulu. Oke, yang offline ada di setiap komputer biasanya ada bawaan tuh ya, ada yang PowerPoint lah, Paint ya, gitu yang sangat sederhana. Main dulu di situ, coret-coret. Yang terpenting adalah ini saya mulai dari usia dini. Anak-anak bisa menggunakan mouse dengan baik, gitu. Terus kemudian anak-anak bisa menggunakan keyboard dengan baik. Itu dulu. Kalau kontrol itu sudah bisa dilakukan oleh mereka, boleh kasih game pendidikan. Saya biasanya kasih playmat gitu namanya, adalah pokoknya di online itu namanya playmat. Itu game tapi matematika gitu, tembak-tembakan, nanti 1 tambah 1 sama dengan berapa, muncul angkanya, tembak yang bener yang mana, kayak gitu. Kemudian advance lagi, nanti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, sampai itu game sampai ke angka yang pemangkatan juga ada. Dah, itu ada game math-nya ya. Fungsinya apa nih? Tujuannya apa? Biar happy dulu anak-anak dengan matematika misalnya. Matematika tuh nggak serem loh. Jangan ngajarin ini 1 kali 1 aja, nggak bisa. Jangan gitu ya. 1 tambah 2 berapa sih, Dek? Coba ini jarinya 1, ini 2, hitung. Nah, ngeheng lah anaknya. Kitanya kesel, anaknya ngeheng. Oke. Ya, sebentar ya Bu. Ini ada. Silakan. Baik, sampai mana tadi? Nah, mulai dari permainan untuk memancing dulu. Permainan digunakan untuk memancing. Habis itu kemudian baru kenalkan aplikasi-aplikasi yang lebih sulit.
aku mau bikin lagi, aku mau bikin game matematika, atau misalnya aku mau bikin presentasi matematika atau presentasi bahasa. Yuk kita pakai PowerPoint. Yuk kita pakai Canva. Yuk kita pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi bundanya nggak ngerti gimana cara pakainya. Masalahnya itu. Bun, kita kan nggak sendiri ya di dunia ya. Masa nggak punya temen yang bisa membantu? Tidak semua hal harus kita kerjakan sendiri. Ya kan? Minta tolong sama teman-teman, apalagi udah jadi komunitas kayak gini, cari yang bisa aplikasi ini siapa, yang bisa aplikasi itu siapa, bikin sesi buat anak-anak. Bundanya belajar, anaknya belajar, kontennya dapat, nilainya dapat. Masya Allah ya Mbak ya. Seperti itu ya Bu Iva ya. Jadi Ibu sekarang itu harus update ya Mbak ya, jangan dikalah sama game. Ya, karena ini khusus untuk game ya Bu. Saya pengen sedikit lah kasih pesan, tolong sangat selektif. Memperbolehkan game untuk anak-anak, terutama yang di bawah 12 tahun. Hindari game yang mengandung kekerasan, hindari game yang mengandung pornografi, hindari game yang mengandung toksik ya gitu. Hindari game yang mengandung SARA. Bunda nggak perlu main gamenya, lihat aja ininya, reviewnya di internet banyak, apa-apa aja yang boleh, apa-apa aja yang enggak. Apa-apa saja, game-game apa saja yang bisa untuk anak-anak dan yang bukan gitu. Karena ini soalnya game itu kalau kita nggak kontrol bisa jadi adiksi. Nah kalau udah jadi adiksi nanti kita akan menghadapi perilaku-perilaku yang anomali, devian dari anak-anak, nanti jatuh-jatuhnya kondisi psikologis anak-anak terganggu. Nah itu yang bahaya. Itu ya Bun. Masya Allah, saya mau tanya dulu sama pramusaji kami nih. Kami masih punya waktu. Berapa menit waktunya Mbak atau sudah habis Mbak? Sudah habis nih Mbak waktu. Masya Allah, masih mau. Nggak kerasa ya. Sama Mbak Rila nih. Masya Allah. Nggak kerasa banget sebenarnya. Iya Mbak, kayaknya belum banyak yang bisa digali. Jadi masih pengen banyak menggali ya dari Mbak Rila. Iya, karena ya mungkin karena yang menjadi tantangan Mbak Rila sudah menjadi juga tantangan kita bersama ya Mbak, apalagi ayah bunda, bukan cuma di dunia di ruang Zoom ini, tapi di masyarakat pada umumnya seperti itu Mbak. Sebelum menutup kebersamaan kita bersama Mbak Rila, boleh kami dengar closing statement dari Mbak Rila untuk para ayah bunda di dunia digital ini, dan kepada kami tim Rumah Bijak Digital, mungkin ada pesan kepada kami Mbak, silakan. Iya, baik Bu Iva. Mungkin kontemplasi aja ya, ini juga untuk saya ya. Ikhlas menjadi orang tua, karena kita tahu bahwa menjadi orang tua itu artinya menjadi role model. Gitu. Kita orang dewasa pasti punya kenakalan-kenakalan, pasti. Gitu ya. Karena kita nggak sempurna. Tapi ketika kita sudah menjadi orang tua, Halo Mbak Rila, kayaknya bermasalah nih dengan ini ya, jaringannya Mbak Rila ya. Mbak Tami, masih ada waktu ya Mbak? Ya, sepertinya Mbak Rila sedang mengalami gangguan jaringan. Langsung aja kali Mbak itu, iya. Mbak Iva ke itu ya, ke apa? Kalau teman-teman ngopi pada pagi hari ini ingin berkolaborasi dengan Mbak Rila, mungkin
alamat yang bisa disampaikan, Mbak? Silahkan Mbak, Mbak Operator, mungkin ada untuk Ya, silahkan kepada ayah bunda teman minum kopi kita hari ini, apabila ada pertanyaan atau ingin berhubungan langsung kepada Mbak Rila, silahkan boleh ke Sekolah Mandiri Zedotopia di www.zairahs.or.id. Di nomor kontaknya, nomor WhatsApp-nya 081 8970 205. Ya, boleh diulang kembali WA-nya 081 8970 205. Ya, mungkin seperti itu Mbak Pramusaji kami. Mungkin silahkan Mbak untuk melanjutkan. Mungkin saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dari para teman minum kopi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke Mbak Pramusaji Tami. Silahkan. iya, terima kasih Pramusaji Iva. Mohon maaf tadi disconnect bunda-bunda. Silahkan Mbak Rila, silahkan bisa ada waktu untuk melanjutkan closing statement Pak Tami? Oh, boleh, Atau boleh. bagaimana? Ya silahkan Mbak Rila. Afwan tadi sudah. Mohon maaf banget ini ya, internet ya, bandwidth kita seperti ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Rumah Bijak Digital, Teh Fitri, Bu Iva, Bu Tami, dan bunda-bunda yang hadir hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua bijak digital bersama-sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rila. Oh iya, foto bersama kali Mbak. Setelah closing statement kita foto bersama, dan mungkin bisa Mbak Rila sampaikan kalau misalnya ada ayah bunda yang mau bertanya langsung atau mau menjadi siswa dari Zedotopia, kira-kira